Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fernisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Kesuksesan Aplikasi Grab dari Perspektif Pengguna Masyarakat di Kota Palembang yang menggunakan pendekatan dialog dan internet. Adapun dosen pembimbing yang membantu saya pada penelitian ini yaitu Bapak Dr. Andes Widodo Chandra, MKes, MH, MKom, MPM. Latar belakang pada penelitian ini yaitu di mana aspek kehidupan mempunyai tugas penting dalam perkembangan teknologi. Dengan adanya peningkatan teknologi informasi, masyarakat lebih dimudahkan dalam mendapatkan serta memanfaatkan informasi penting yang mereka inginkan, sehingga dapat meningkatkan keberlangsungan kehidupan dalam bermasyarakat. Adapun salah satu penerapan sistem informasi yang memiliki keterkaitan dalam bidang transportasi yaitu aplikasi Grab, di mana aplikasi Grab sendiri merupakan sebuah aplikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Grab, di mana perusahaan tersebut berasal dari Singapura, dan aplikasi Grab memberikan penawaran layanan berupa layanan transportasi, kurir, dan layanan antar makanan. Aplikasi Grab pun telah berkembang sangat pesat dengan melihat dari banyaknya unduhan, yaitu sebanyak 100 juta kali di Play Store. Namun, meskipun aplikasi ini telah diunduh sebanyak 100 juta kali, aplikasi ini memiliki kekurangan yang dirasakan dari sisi pengguna. Terkadang akurasi dari peta ketika menentukan titik lokasi masih kurang tepat. Serta tujuan yang dimasukkan pengguna terkadang tidak terdeteksi oleh aplikasi tersebut. Dan dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa aplikasi Grab sendiri belum sepenuhnya sukses diterapkan. Lalu selanjutnya metodologi penelitian, di mana waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 hingga bulan Februari 2022 dan bertempat di penelitian ini dilakukan pada masyarakat di Kota Palembang yang menggunakan aplikasi Grab. Adapun perangkat keras yang digunakan yaitu laptop HP, printer, dan juga flash disk. Dan perangkat lunak yang saya gunakan yaitu Microsoft Word, Excel, SPSS, dan Google Chrome. Ini merupakan tahapan penelitian dari penelitian ini. Lalu selanjutnya ini juga merupakan kerangka konseptual pada pendekatan Dallon dan McLean. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif, di mana instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner yang terdiri dari 6 variabel dan masing-masing pertanyaan memiliki 5 alternatif jawaban dengan rentang skor 1 hingga 5 menggunakan skala Likert. Adapun metode pengumpulan data yang saya gunakan yaitu observasi, kuesioner, dan juga studi literatur. Populasi yang saya gunakan yaitu adalah para pengguna aplikasi Grab yang ada di Kota Palembang, di mana jumlahnya belum diketahui secara pasti. Dan sampel yang saya gunakan yaitu sebanyak 120 pengguna aplikasi Grab yang ada di Kota Palembang. Ini merupakan hasil dari uji validitas pada penelitian ini, di mana pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah semua pertanyaan penelitian yang diajukan untuk mengukur variabel penelitian adalah valid. Uji validitas dilakukan dengan melihat signifikan masing-masing dari instrumen. Terdapat dari 6 variabel, setelah diuji maka semuanya hasilnya valid. Lalu selanjutnya ini merupakan uji reliabilitas, di mana uji reliabilitas merupakan di mana instrumen kuesioner yang digunakan pada penelitian ini dinyatakan reliable dengan nilai cross-batch alpha yaitu 0,932 dari 16 indikator pertanyaan, karena nilai cross-batch alpha-nya lebih besar daripada 0,60 yang artinya kuesioner yang digunakan dinyatakan reliable atau konsisten. Hasil pembahasan yang pertama yaitu karakteristik responden, di mana pada penelitian ini karakteristik responden memiliki tujuan untuk menggambarkan identitas responden yang menjadi sampel pada penelitian ini. Ada 3 karakteristik responden yang diuji, yaitu berdasarkan jenis kelamin, usia, dan juga pekerjaan. Di mana pada penelitian ini penyebaran data kuesioner didapatkan hasil dari 120 responden untuk menilai kualitas dari aplikasi Grab tersebut. Lalu uji analisis data yang saya gunakan selanjutnya yaitu uji F, di mana hasil pengujian ANOVA memperlihatkan nilai F hitung lebih besar daripada 0,05, yang artinya kualitas dari pelayanan, kualitas dari pelayanan, sistem informasi, giat penggunaan dan penggunaan serta manfaat bersih pada aplikasi Grab memberikan pengaruh penting atau simultan secara bersama-sama terhadap kepuasan pengguna dari aplikasi Grab.
Jadi ini merupakan hasil dari uji T, di mana uji T digunakan untuk mengetahui tingkat signifikasi dari pengaruh variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat dengan taraf uji signifikasi yaitu sebesar 0,05. Adapun tanggapan responden terhadap kesuksesan aplikasi Grab dilihat dari 6 variabel evaluasi, yaitu yang pertama ada variabel kualitas sistem, di mana pengolahan data pada variabel ini didapatkan nilai hitung sebesar 0,705, yang artinya variabel ini tidak berpengaruh secara signifikan dan hasil olah data uji F terdapat nilai sebesar 32,327, yang artinya variabel independen atau variabel bebas dinyatakan signifikan secara simultan atau bersama terhadap variabel terikatnya. Lalu ini merupakan variabel kualitas informasi, di mana olah data ini didapatkan nilai T hitung sebesar 0,406, yang artinya variabel kualitas informasi ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepuasan pengguna, dan hasil uji F didapatkan dengan nilai 32,327, yang artinya variabel independen atau variabel bebas dinyatakan signifikan berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependennya. Lalu pada variabel kualitas pelayanan, pengolahan data untuk variabel kualitas pelayanan didapatkan nilai T hitung sebesar 0,283, yang artinya variabel kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepuasan pengguna. Lalu nilai uji F didapatkan dengan nilai sebesar 32,327, yang artinya variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Lalu pada variabel kepuasan pengguna, hasil data yang didapatkan yaitu sebesar 32,327, yang artinya variabel ini dinyatakan signifikan berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau variabel terikatnya. Lalu pada niat penggunaan, uji F didapatkan nilai sebesar 32,327, yang artinya variabel ini dinyatakan berpengaruh secara signifikan simultan bersama terhadap variabel dependennya. Lalu pada variabel manfaat bersih, hasil pengolahan data uji F didapatkan dengan nilai sebesar 32,327, yang artinya variabel ini juga berpengaruh secara signifikan simultan bersama terhadap variabel dependen dan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pengguna dari aplikasi Grab itu sendiri. Lalu adapun faktor-faktor pendorong kesuksesan aplikasi Grab yaitu didapatkan pada kualitas pelayanan serta niat penggunaan dan penggunaan, di mana masing-masing variabel tersebut memberikan pengaruh yang positif hingga menunjukkan bahwa variabel tersebut terdapat aspek kualitas pelayanan serta niat penggunaan dan penggunaan yang harus diperhatikan baik oleh pihak Grab, yang artinya kepuasan dan niat para pengguna menjadi sangat penting bagi keberlangsungan dari aplikasi Grab itu sendiri. Sebab apabila aplikasi Grab masih memiliki banyak peminatnya, maka aplikasi Grab akan terus tumbuh dan berkembang. Adapun strategi untuk mendorong kesuksesan aplikasi Grab dilihat dari faktor pendorong kesuksesan aplikasi Grab dari perspektif pengguna masyarakat di Kota Palembang, yaitu yang pertama, pihak aplikasi Grab dapat memberikan pelayanan bantuan customer service 24 jam untuk bisa memberikan respon yang cepat ketika pengguna ada kendala dalam mengakses aplikasi. Lalu yang kedua, pihak aplikasi Grab dapat meningkatkan kualitas layanan promo yang terdapat pada aplikasi Grab, di mana pada pelayanan tersebut seringkali mengalami kendala yang dirasakan oleh pihak pengguna aplikasi Grab. Dan lalu yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas informasi, layanan, dan sistem yang berkualitas agar pengguna dalam penggunaan aplikasi lebih mudah dioperasikan dan pengguna lebih sering lagi memakai aplikasi Grab. Lalu berkaitan dengan keamanan aplikasi Grab, maka pihak pengelola dapat menerapkan fitur CAPTCHA, di mana pada saat melakukan login atau aspek lain, terkadang aplikasi Grab lebih dapat menjaga informasi yang tersimpan lebih baik lagi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.